Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Almila, konten pembelajaran fisika masa kini. Salam sukses untuk kita semua. Partisipasi Anda dalam pembuatan tutorial atau video pembelajaran fisika sangat kami harapkan. Caranya cukup nonton video ini sampai tuntas agar tidak gagal paham. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jangka sorong analog, di mana di sini kita akan fokus pada tiga jenis jangka sorong. Namun pada video kali ini kita hanya melihat jangka sorong dengan nilai skala terkecilnya 0,1 mm. Dalam gambar ini saya memperlihatkan tiga buah gambar, di mana ketiga gambar ini prinsip dasarnya sama, yaitu memiliki dua jenis skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Di mana gambar satu ini memperlihatkan tentang jangka sorong yang memiliki skala utama, skala nonius dengan nilai skala terkecilnya itu adalah 0,1 mm. Ini gambar yang pertama. Kemudian gambar yang kedua ini memperlihatkan tentang jangka sorong dengan nilai skala terkecil di skala noniusnya ini adalah 0,05 mm. Sedangkan di gambar yang ketiga ini memperlihatkan foto atau gambar dari jangka sorong yang memiliki nilai skala terkecil pada skala noniusnya itu 0,02 mm. Nah, bagaimana cara menentukan pembacaan skala hasil pengukuran menggunakan jangka sorong dengan NST 0,1 mm? Mari kita simak berikut. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali tentang pengertian NST 0,1 mm itu mengandung arti bahwa jarak antara dua goresan atau garis skala di skala nonius nilainya 0,1 mm. Maksud jarak dua goresan itu adalah jarak dari sini ke sini. Jadi ini nilainya adalah 0,1 mm. Jadi kalau kita berhitung di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi setiap jedanya ini nilainya 0,1. Berarti dari sini sampai ke sini 0,1. Kalau dari sini sampai ke sini 0,2. Dari sini sampai ke sini 0,3, dari sini sampai ke sini 0,4, dari sini sampai ke sini 0,5 mm, dan seterusnya. Cara menentukan hasil pengukurannya atau pembacaan skalanya mengikuti tiga tahap atau tiga proses. Pertama, kita baca skala utama, di mana skala utama itu sudah di video sebelumnya sudah ada. Bagian atas ini skala utama. Dan di bagian atas ini ada juga yang menggunakan satuan inci, tapi di sini kita fokus pada yang menggunakan satuan cm. Kemudian baca skala nonius, ini berarti skala yang ini yang kita baca. Dan yang ketiga untuk menentukan hasilnya adalah kita jumlahkan hasil pembacaan skala utama ditambah dengan hasil pembacaan skala nonius. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Seorang pengrajin mainan mengukur diameter piringan cakram dengan menggunakan jangka sorong dan diperoleh hasil seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Diameter cakram tersebut sama dengan titik-titik cm. Nah, jadi ini gambarnya. Ini di gambarnya ini bacaan skalanya diperbesar. Prosesnya seperti yang saya jelaskan tadi. Tahap pertama itu adalah kita membaca skala utama. Ya, tahap yang pertama itu adalah membaca skala utama. Nih. Perhatikan angka 0 pada skala nonius. Ini. Berarti angka 0 ini yang kita lihat. Jadi bukan angkanya yang tahu, tapi adalah garis ini. Nah. Ya. Melewati skala keberapa pada skala utama? Melewati skala keberapa pada skala utama. Berarti ini kita lihat skala utamanya. Berarti yang dilewati adalah garis ini. Kita berhitung dari kiri ke kanan. Nah,
Pada gambar ini, angka 0 pada skala nonius melewati skala 2,3 cm. Berarti hasil pembacaan skala utama sebesar 2,3 cm. Dari mana angka 2,3? Ini 2. Ini cuma tertutup ini di gambar ini. Nah, ini artinya 2 cm. Kemudian angka 2 ini 0,3. Nah, setiap satu skala di sini adalah 0,1 cm. Ini 0,1 cm. Ini 0,1 cm. Karena ada 3 kali dilewati berarti 0,3. Maka di sini ditulis 2,3 cm. Tahap berikutnya, pembacaan skala nonius. Masih dekat, kita lihat lagi. Perhatikan skala nonius yang berimpit atau sejajar dengan skala utama. Ingat kata berimpit itu sejajar. Lihat baik-baik, itu dari gambar ditunjukkan dengan panah merah. Pada gambar ini skala nonius yang berimpit atau sejajar dengan garis skala utama adalah skala nonius yang kedua. Sehingga pembacaan skala nonius sama dengan 2 kali NST sama dengan 2 kali 0,1 mm sama dengan 0,2 mm atau 0,02 cm. Berarti hasil pembacaan skala pada skala nonius sebesar 0,02 cm. Saya jelaskan kembali di sini. Kata berimpit atau sejajar. Jadi yang kita lihat itu garis yang di skala utama ini pas ketemu ujungnya dengan garis skala yang ada di nonius. Kalau ini tidak ketemu, ada selisih. Ini juga masih ada selisih. Ini juga berselisih. Ini juga berselisih. Ini lebih-lebih. Yang paling berimpit itu adalah ini. Nah, skala kedua. Jadi berhitungnya itu 0, 1, 2. Nah, karena skala kedua berarti dia sesungguhnya di sini bisa kita 2 kali NST, di mana NST-nya 2,01 mm sama dengan 0,2. Atau sesungguhnya bisa kita langsung berhitung 0, 0,1, 0,2. Nah, di situ adalah 0,2 mm. Ingat, di skala nonius ini kita menggunakan awalnya mm. Nanti sebentar terakhir kita modif atau kita ubah menjadi cm. Tahap ketiga, jumlahkan pembacaan skala utama dengan skala nonius. Tadi sudah disebutkan bahwa hasil pembacaan skala utama adalah 2,3 cm. Pembacaan skala nonius sebesar 0,02 cm. Sehingga hasil pengukuran seluruhnya sama dengan pembacaan skala utama tambah pembacaan skala nonius sama dengan 2,3 cm ditambah 0,02 cm sama dengan 2,32 cm. Jadi diameter cakram tersebut sebesar 2,32 cm atau 23,2 mm. Ini jawaban akhirnya dinyatakan dalam cm. Contoh kedua, mudah-mudahan ini lebih bisa dipahami lagi. Penunjukan skala sebuah jangka sorong ditunjukkan seperti pada gambar berikut. Berapakah nilai hasil pengukuran tersebut? Mari kita lihat lagi prosesnya seperti tadi. Tahap 1, pembacaan skala utama. Perhatikan angka 0 pada skala nonius. Tuh. Melewati garis skala keberapa pada skala utama? Itu yang dilewati. Ya, tanda panah merah. Pada gambar ini angka 0 pada skala nonius melewati garis skala ke-1 pada skala utama atau melewati skala 0,1 cm. Berarti hasil pembacaan pada skala utama sebesar 0,1 cm. Nah, mudah tahu? Nah, jadi yang kita lihat di garis ini lewat yang mana di utama? Ini kan nonius. Nah, dia hanya lewati garis ini.
di mana satu skala ini nilainya adalah 0,1 cm. Tuh. Makanya di sini tertulis 0,1 cm. Kalau di sini sudah 1 cm, tapi tadi tidak lewat situ, hanya lewati ini. Nah, tahap berikut, pembacaan skala nonius. Sama prinsipnya dengan tadi. Perhatikan garis skala nonius yang berimpit atau sejajar dengan garis skala utama. Tuh, pada gambar ini, skala nonius yang berimpit dengan garis skala utama adalah skala nonius yang ketiga. Jadi kita berhitung dari sini 0, 1, 2, 3. Sehingga pembacaan skala nonius sama dengan 3 kali NST, atau 3 kali sama dengan 3 kali 0,1 mm. Hasilnya adalah 0,3 mm atau 0,03 cm. Berarti hasil pembacaan pada skala nonius sebesar 0,3 cm. Jawabannya. Ini tidak berimpit, ini tidak berimpit, ini tidak berimpit, nanti ini pas dia berimpit. Atau bahasa sederhananya, ujung atas ketemu dengan ujung bawah, tuh ketemu betul lurus, itulah maksudnya berimpit. Tahap ketiga, jumlahkan. Hasil pembacaan skala utama tadi sudah disebutkan 0,1 cm, skala nonius 0,03 cm. Hasil pengukuran seluruhnya sama dengan pembacaan skala utama tambah pembacaan skala nonius sama dengan 0,1 cm tambah 0,3 cm sama dengan 0,13 cm. Jadi hasil pengukuran tersebut sebesar 0,13 cm atau 1,3 mm. Demikianlah penjelasan saya, semoga mudah dipahami. Dan jika Anda masih belum paham, silakan tonton ulang videonya, dan jika perlu siapkan pena dan buku untuk menulisnya sambil menonton, atau dapat pula mencari contoh-contoh soal yang lain kemudian dikerjakan sebagai latihan. Terima kasih Anda telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan membawa kesuksesan bagi Anda. Bila Anda merasa suka dengan video ini, silakan klik ikon like yang ada di bagian bawah video ini, kemudian bagikan kepada saudara-saudara yang membutuhkannya di sosial media. Bagi yang belum subscribe, silakan klik ikon subscribe dan ikon lonceng notifikasi agar Anda menjadi orang pertama yang memperoleh informasi ketika saya mengupload video berikutnya. Sampai jumpa, salam sukses untuk kita semua.